Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk yang bentuk ketiga atau luas segitiga, masih di dalam luas segitiga, tapi untuk bentuk yang ketiga ya. Untuk bentuk yang ketiga itu seperti apa? Bentuk yang ketiga itu kan tadi luas, masih di luas segitiga ya. Masih di luas segitiga. Tapi dengan bentuk yang terakhirnya itu adalah apa? Jika ada dua sisi dengan satu sudut yang diketahui di hadapan salah satu sisi tersebut, gitu ya. Nah, sekarang untuk mengerjakan atau untuk mengetahui gimana bentuknya, sebetulnya untuk yang ketiga ini tidak ada rumusnya, tidak ada rumus seperti di yang pertama dengan kedua gitu. Tapi ada langkah pengerjaannya, langkah pengerjaan yang harus diketahui. Nah, langkah pengerjaannya itu adalah gini. Jika di dalam sebuah segitiga diketahui salah satu panjang dua buah sisinya dan satu sudut yang tadi saya bilang diketahui di hadapan salah satu sisi yang diketahui gitu ya, maka luas segitiga tersebut dapat dicari dengan langkah-langkah, hanya ada dua langkah ya. Dan saya tulis gini deh, ada dua langkah ya, ada dua langkah. Yang pertama itu adalah jika tadi kan ada dua sisi dengan satu sudut ya. Berarti kita butuh apa? Butuh sudut-sudut yang belum diketahui ya kan. Ambil satu sudut aja gitu. Berarti yang pertama itu gimana sih? Misal gini nih. Misal deh saya gambar segitiganya. Nih ya, di sini A misal, sini B, sini C. Sini kan yang diketahui dua sisi ya dan satu sudut yang ada di hadapannya gitu. Misalkan sudut ini. Lalu sini A. Lalu sini B. Nah, lihat nih. Ini kan dua sisi dengan satu sudut diketahui di hadapan salah satu sisi yang diketahui gitu ya. Nah, untuk mencari luasnya, kita pakai luas yang awal aja, luas yang pertama. Jadikan bentuk yang pertama apa luas yang bentuk pertama tadi? Bentuk pertama itu kan tadi apa? Sisi, sudut, sisi, ya enggak? Ini kan bentuk pertama nih. Sisi, sudut, sisi. Nah, jadikan sisi, sudut, sisi. Berarti kan ada satu sudut yang harus dicari dulu, betul nggak? Ada satu sudut yang harus dicari dulu. Biar jadi bentuknya sisi, sudut, sisi. Mana sudut yang harus dicari dulu di sini? Ini. Sudut apa nih? Sudut C bisa ya. Sudut C bisa nih. Sudut C atau sudut B bisa juga. Nah, terserah mau sudut B atau sudut C gitu loh. Atau kalau saya buat ini cari sudut B aja ya. Sudut C kan di sini kita belum tahu gitu. Ya terserah lah gimana kondisi apa persoalan yang kita hadapi gitu ya. Berarti ini tuh kan kita pakai rumus yang awal tadi. Yang setengah kali apa? Kalau gitu A kali B gitu, karena di sini dua sisi A dengan B yang diketahui, kali sin sudut C. Nah, berarti kalau gitu kita harus cari sudut C kalau kasus yang seperti ini gitu loh. Ya, kita harus cari sudut C. Dari mana? Untuk mencari sudut C-nya pakai aturan sinus. Itu yang kita pakai. Aturan sinus. Ingat-ingat lagi tuh aturan sinus ya. Yang tadi itu, yang perbandingan-perbandingan. Nah, itu aturan sinus kita pakai. Nah, berarti langkah pertamanya itu adalah apa? Langkah pertamanya itu adalah tentukan sudut-sudut yang belum diketahui. Nah, ya kan? Atau cari sudut-sudut yang belum diketahui. Dengan apa? Saya kasih merah. Dengan aturan kosinus gitu ya. Aturan sinus, bukan aturan kosinus, aturan sinus. Nah, aturan sinus. Nah, dengan aturan sinus pakai. Itu yang pertama langkahnya. Lalu yang kedua langkahnya apa? Setelah kita dapat
sudut yang belum diketahui gitu ya. Maka langkah kedua itu setelah bentuk atau sudut-sudut yang belum kita ketahui sudah kita ketahui, maka yang kedua pakai yang tadi saya bilang, pakai rumus segitiga, pakai rumus segitiga S pakai rumus segitiga, rumus luas segitiga yang awal, kan yang awal. Udah, hanya ini aja. Udah. Ya, catatannya hanya ini. Hanya dua ini langkahnya. Ya, hanya dua ini langkahnya. Jadi, pakai rumus yang aturan ketiga ini tidak ada rumusnya, tidak ada rumus tertentunya, tapi kita harus melakukan dua tahapan awal. Ya, yang pertama cari sudut yang belum diketahui dengan aturan sinus, ya kan? Dengan aturan sinus. Lalu yang kedua, pakai rumus yang di awal tadi. Ini bentuk sudut, sisi sudut kan yang pertama gitu. Nah, sekarang biar makin mantap, kita langsung ke contoh soal deh, ya. Contoh soalnya itu soal di sini. Saya punya ada contoh gini. Di buku Erlangga itu contoh gitu ya. Contoh. Biar tahu deh, biar paham. Pertama itu adalah apa? Dalam segitiga ABC, dalam segitiga ABC itu ya. Dalam segitiga ABC diketahui sisi-sisinya B adalah 4 cm. 4 cm gitu ya. Lalu C adalah 6 cm. 6 cm, terus sudut B 40 derajat. Nah, sudut B sama dengan 40 derajat. Ini angkanya enggak apa-apa, kita coba nanti pakai kalkulator ya. 40 derajat. Nah, yang ditanya tuh luas segitiga ABC-nya. Ditanya adalah luas segitiga ABC. ABC. Nah, itu ya. Kalau kita buat segitiganya, tuh gini. Ini segitiganya A, B, C. Sini A, sorry, ini A, ini C, di sini B. Nah, sudut B-nya 40 derajat. Ini 40 derajat. 40 derajat. Lalu panjang B-nya 4 cm ya. Lalu C-nya itu berapa? 6. Nah, gitu. C-nya 6 cm. Nah, sekarang kita harus cari salah satu sudutnya dulu. Ya, salah satu sudutnya ini, ya kan? Yang langkah pertama itu cari salah satu atau cari sudut-sudut yang belum diketahui. Berarti cari satu sudut aja gitu. Cari satu sudut aja pakai aturan sinus. Nanti untuk mencari sudut yang belum diketahui yang lain tinggal dikurangi kan 180 dikurang jumlah dari dua sudut yang diketahui. Nah, sekarang kita mau cari sudut apa gitu. Pakai aturan kosinus. Ini langkah pertama ya. Langkah pertama. Apa kita pakai? Cari sudut C, berarti ya kita mau cari sudut C. Kita cari sudut C aja. Kenapa kita cari sudut C? Karena sisi di depan sudut C itu kan diketahui 6, ya kan? Lalu sudut B yang 40 sisinya juga 4 diketahui. Berarti lebih enak pakai untuk mencari sudut C. Nah, itu berarti apa? B per sin B kan gitu ya, aturan sinus. Sin B sama dengan C per sin C. Sin C. Nah, gitu. Berarti itu aturan sinus. Berarti di sini kita cari atau kita dapat B-nya berapa? 4.
sin B, sin 40. Sin 40. Nah, sama dengan C-nya berapa? 6. Dibagi sin C. Nah, ini yang ditanya. Sin C. Ya kan? Maka sin C-nya di sini didapat apa? Sin C sama dengan sin C sama dengan 40 sin 40 kali 6 dibagi 4. Sin 40 ya kan dikali 6 dibagi 4. Ya enggak? Nah, 4 dengan 6 boleh diperkecil. Bagi 2, sini 3. 3 ya. Sini jadi 2. Jadi 2. Nah, sin 40. Sin 40 itu sekarang berapa? Sin 40 itu saya udah hitung pakai kalkulator. Saya hitung pakai kalkulator dulu ya. Sin 40 itu adalah 0,6428 ya. Berarti sama dengan 0,6428 dikali 3 dibagi 2. Saya langsung hitung hasilnya aja ya. Saya langsung hitung aja hasilnya. Jadi berapa itu hasilnya adalah sin C-nya 0,9 berapa ini? 9642 ya. Nah, sekarang kita cari sudut C-nya berapa gitu. Sudut C-nya adalah gimana? Nih, ini kan masih sin C segini, ya kan? Maka untuk mencari sudut C-nya kita pakai kebalikan gitu loh. Sudut C-nya sama dengan pakai arkes atau kebalikannya. Berarti contoh gini. Sin berapa hasilnya setengah, berarti kan 30 gitu ya. Berarti ini kalau ini pakai kalkulator karena angkanya nggak bagus. Sin berapa yang hasilnya 0,964 itu saya hitung atau saya pakai kalkulator itu hasilnya adalah 74,6. 74 derajat, 74,6 derajat. Nah, sudut C-nya ini ya kan. Saya udah pakai kalkulator biar cepat hitung. Yang B adalah 40, ya kan? 40 derajat. Maka sudut A-nya berapa? Sudut A-nya nih. Sudut A-nya berapa? Berarti kan 180 dikurang 180 dikurang gitu ya. Dikurang sudut B tambah sudut C atau sudut C tambah sudut B. 74,6 4,6 tambah 40. Ini 40, oke. Hasilnya itu adalah hasilnya sudut A-nya 74 ya. 74 A-nya berapa sih ini? 180 dikurang ini berapa nih? Ini saya hitung dapatnya jadi 65,4 ke kalkulator ya. Ini contoh angkanya nggak bagus nih. 65,4 derajat ini yang sudut A-nya. Nah, sekarang kita langkah kedua. Pakai langkah kedua di sini saya buat garis gini ya. Sudah langkah kedua. Oke, langkah kedua di sini. Langkah kedua itu tinggal pakai apa? Aturan yang luas segitiganya kan? Ya. Berarti luas segitiganya
luas segitiga ABC itu sama dengan apa? Setengah kali, lihat nih. Yang diketahui kan ini di sini ya, sudut A-nya itu 65, di sini 65,4. Nih. Buat kebentuk tadi sisi sudut, sorry. Ini sisi. Ya kan, ini sisi. Ini sudut, ada. Terus ini sisi lagi. Nah, ya kan berarti luas segitiganya adalah setengah kali B, setengah kali B, setengah kali B, setengah kali B dikali C dikali sin A. Sin A. Nah, berarti sama dengan apa nih? Setengah kali B-nya berapa? B-nya itu adalah 4 kan? B-nya 4. C-nya berapa? C-nya 6. Kali 6. Jelek banget nih. Saya hapus dulu deh. Biar enggak itu. Setengah kali B-nya adalah 4. C-nya 6. Kali sin berapa? 65,4 ya. 4. Ini saya hitung langsung pakai kalkulator aja ya, karena angkanya nggak bagus nih. Hasilnya itu sebentar. 10,9 atau 11 lah ya. Atau ini kita bulatkan jadi 11 cm. Oke, nah itu cm kuadrat. Nah, itu jadi langkahnya. Yang penting langkahnya tahu ya. Jadi hanya ada 2 langkah di sini untuk mencari luas segitiga yang bentuk seperti ini. Itu ya. Jadi pertama cari sudut yang belum diketahui dengan aturan sinus, dan yang kedua adalah pakai rumus segitiga yang di awal. Nah, dikondisikannya tergantung siapa yang diketahui ya, pakai yang mana gitu. Jadi lihat bentuknya dulu, sisi sudut sisinya gitu loh. Sisi sudut sisinya lihat dulu. Jadi itu yang akan kita pakai keterkaitannya gitu loh ya. Jadi itu untuk yang bentuk ketiga. Nah, bentuk yang keempat itu mudah nanti. Oke, ini contohnya, dan bentuk yang ketiga kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti di soal itu nggak seperti ini. Ini angkanya kurang bagus gitu ya, sudut-sudutnya. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.